Hai hai hai. Ayo kawan kita belajar dari rumah. Simak programnya di Jawa Pos TV. Belajar dari rumah bersama guruku, asik menyenangkan. Belajar dari rumah bersama guruku, asik menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Surabaya dan sekitarnya? Semoga selalu sehat. Bagaimana puasa hari ini yang beragama Islam? Semoga puasa hari ini dapat ridhonya Allah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi bersama Budia Novitasari dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Hari ini kita akan belajar di tema 8, subtema 3, yaitu aku suka berpetualang. Siapa yang suka berpetualang? Yuk kita hari ini belajar bersama tentang berpetualang. Tentang apa sih petualangannya? Kita akan mengenal tentang simbol dan rambu lalu lintas. Di pembelajaran berapa ya? Siapkan bukunya, siapkan pensilnya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua tentang simbol atau rambu lalu lintas. Agar lebih semangat, mari kita nyanyi bersama. Tentang apa? Tentang Pramuka Sejati. Masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyi bersama. Yuk kita nyanyi bersama. Oke, hebat-hebat sekali ya. Kita sudah semangat kan? Kita sudah nyanyi bersama. Kita sudah belajar. Tadi kita akan bahas apa tentang hari ini? Oke, sekarang ibu mau tanya, apa sih rambu lalu lintas? Ada yang tahu? Oh iya, pasti ada yang jawab. Itu biasanya di jalan raya, Bu. Oh, betul sekali. Rambu lalu lintas itu biasanya ada di jalan raya atau jalan-jalan sekitar tempat-tempat ya untuk menunjukkan jalan. Apa sih rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas yaitu salah satu fasilitas keselamatan lalu lintas yang digunakan untuk memberikan 1. Peringatan, 2. Larangan, 3. Perintah, 4. Petunjuk. Jadi kegunaan rambu lalu lintas itu ada 4 ya. Itu seperti ini ya, ada digambar di layar. Selanjutnya kita akan memperhatikan gambar. Coba kalian perhatikan gambar halaman 113. Ada gambar apa itu? Ada sedang anak-anak, sekumpulan anak pramuka. Ada berapa anak itu? Ada 5 anak. Sedang ngapain ya di gambar itu? Ya, betul sekali, sedang menyeberang di zebra cross. Jadi kalau menyeberang jalan, jangan asal nyebrang aja, kita harus menyeberang di jalanan zebra cross. Karena apa?
Di situ sudah ada rambu lalu lintas ketika kita merah, baru kita menyeberang. Coba perhatikan gambar berikut. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan berpetualang. Udin dan teman-temannya memperhatikan rambu-rambu sekitar jalan raya. Coba kalian tebak, ada berapa rambu yang ada pada gambar berikut? Coba ada berapa rambunya? Kita bahas bersama yuk. Rambu yang ditemui Udin dan teman-temannya yaitu yang pertama, ada rambu apa ya ini tadi? Warnanya biru dan putih. Itu adalah rambu jalur penyeberangan. Kemudian ada rambu, ada lampu merah, kuning, hijau. Itu adalah rambu tentang rambu lalu lintas. Yang kemudian di sini ada rambu, ada huruf S dicoret. Itu artinya rambu larangan. Kenapa? Karena dicoret itu tadi. Dilarang untuk apa? Dilarang untuk berhenti. Jadi kalau rambunya itu ada tulisan dicoret, itu berarti itu adalah larangan. Selanjutnya ada rambu P dicoret, sama rambu larangan juga, yaitu larangan apa? Rambu larangan untuk parkir. Jadi kalau ada rambu larangan, dilarang untuk melakukan hal tersebut. Oke, ternyata masih banyak lagi loh jenis-jenis dan macam-macam rambu. Apa saja sih rambu-rambu? Penasaran kan? Yuk kita belajar lagi. Yang pertama, ada rambu peringatan. Kira-kira tadi kan sudah kita pelajari ya, ada 4 ya kegunaan rambu. Kita akan pelajari tentang rambu peringatan. Rambu peringatan itu adalah rambu yang berwarna dasar kuning dan tulisannya berwarna hitam. Kita lihat ya contohnya. Di sini ada tadi di gambar Udin dan kawan-kawan sudah kita jelaskan. Kita sudah belajar bersama tentang lampu pengatur lalu lintas. Ya, warna dasarnya kuning, sedangkan warna di dalam warna dasar itu adalah warna hitam. Dan rambu yang kedua adalah rambu penyeberangan pejalan kaki. Jadi di situ juga warnanya kuning warna dasarnya, sedangkan warna dalamnya warna hitam. Oke, ini adalah contoh rambu peringatan. Contoh rambu peringatan yang lain adalah rambu, ya ada sepeda ya, lintas sepeda, dan kemudian ada rambu belokan ke kanan. Kemudian rambu peringatan yang lain ada jalan 2 arah, sedangkan yang selanjutnya ada bundaran dengan prioritas, ya masih berwarna kuning. Oke, masih penasaran kan jenis-jenis rambu yang lain? Jangan kemana-mana, kita belajar bersama tentang rambu tersebut. Tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kembali di program kesayangan kita, program belajar dari rumah bersama guruku. Untuk lebih semangat kita belajar rambu, Ibu akan mengajari tentang tepuk rambu lalu lintas. Oke, tepuk rambu lalu lintas, peringatan, larangan, perintah, petunjuk. Ibu ulangi lagi ya, kita semangat, kita berdiri semua biar belajarnya semakin semangat. Kita tepuk rambu lalu lintas agar kita mudah dalam mempelajari tentang rambu lalu lintas. Oke, kita tepuk bersama ya. Tepuk rambu lalu lintas, peringatan, larangan, perintah, petunjuk. Oke, nanti kita ulangi lagi ya. Oke, kita akan belajar, kita lanjutkan belajar. Ingat ya, tadi rambu peringatan adalah rambu yang cirinya warna dasarnya berwarna kuning, sedangkan warna dalamnya atau warna petunjuknya itu berwarna hitam. Nah, ini tadi sudah kita bahas sebelum jeda sebelumnya ya. Kita akan bahas ke selanjutnya. Kita akan belajar tentang rambu larangan. Rambu larangan itu gimana ya? Namanya juga larangan, berarti melarang melakukan sesuatu. Jadi pengertian rambu larangan yaitu biasanya ciri-cirinya berwarna putih dan merah gitu. Jadi seperti ini contohnya. Ada gambar S, warnanya hitam ya S-nya. Terus ada warna dasar putih. Terus ada warna merah yang garis untuk melarang melakukan sesuatu, seperti dilarang berhenti. Selanjutnya di sebelah
sebelahnya ada tanda warna dasarnya merah, terus ada garis di tengah putih, itu artinya dilarang masuk. Selanjutnya kita akan belajar rambu larangan lagi, yaitu ada gambar huruf P. Di situ juga ada P-nya dicoret lagi. Kira-kira apa artinya? Itu artinya dilarang parkir. Rambu ini sering sekali ya ada di jalan raya. Karena apa? Biasanya karena orang parkir sembarangan akhirnya menyebabkan kemacetan di jalan raya, apalagi jalan Surabaya seperti ini. Selanjutnya di sebelah dilarang parkir ada rambu. Di situ ada gambar mobil dan sepeda motor. Nah, gambar mobil dan sepeda motor itu tadi dicoret. Artinya apa? Mobil dan sepeda motor dilarang masuk. Biasanya rambu-rambu seperti ini itu dilarang seperti ini ada di mall. Biasanya ada yang sepeda motor saja dicoret, itu biasanya ada di mall. Jadi jalur itu hanya khusus mobil, atau mungkin jalur itu khusus sepeda motor, jadi mobilnya dicoret seperti itu. Selanjutnya, rambu larangan selanjutnya. Di situ ada gambar seperti trompet gitu ya. Terus trompetnya dicoret. Kira-kira rambu apa itu namanya? Dilarang membunyikan isyarat suara. Biasanya ini rambu lalu lintas seperti ini itu ada di daerah bukan jalan raya, biasanya di daerah perkampungan. Kadang ada perkampungan yang memang hening memasang rambu seperti itu. Jadi orang-orang yang mobilnya atau mungkin kendaraannya yang dibawa menimbulkan suara bising itu harus dimatikan. Selanjutnya di sebelah rambu menyembunyikan isyarat suara itu ada rambu tentang apa itu? Gambar apa? Gambar sepeda. Oke, gambar sepeda ini dicoret lagi, berarti sepeda dilarang untuk masuk. Jadi kalau ada gambar seperti ini nggak boleh menggunakan sepeda, jadi sepedanya dilarang masuk. Selanjutnya kita akan belajar tentang rambu perintah. Ayo coba, tadi sudah belajar tentang rambu peringatan, rambu larangan. Kita akan belajar tentang rambu perintah. Apa sih rambu perintah itu? Kalau rambu perintah, dari namanya saja sudah mengisyaratkan untuk memerintahkan melakukan sesuatu ya. Jadi ciri-ciri rambu perintah ini apa ya? Kita lihat, berwarna dasar biru. Nah, tulisannya putih. Kira-kira rambu ini di mana ya letaknya? Nah, seperti ini. Ada warna biru, sepedanya warna putih, berarti menandakan merupakan jalur untuk sepeda. Di sebelahnya ada bentuknya seperti itu, ada gambar bis, terus ada tulisannya stop, berarti jalur pemberhentian bis. Oke, selanjutnya rambu perintah. Di sini juga ada. Tadi kita sudah belajar di rambu larangan, ada gambar P dicoret, itu dilarang. Sedangkan di rambu perintah, kalau ada P tanpa coretan ya, warnanya P aja, terus ada biru, P-nya berwarna putih, dan itu artinya adalah untuk tempat parkir. Jadi kalau ada rambu seperti itu, kalian tidak apa-apa untuk parkir. Sedangkan sebelahnya ada gambar orang yang sedang melangkah. Kira-kira rambu apakah itu? Jalur untuk pejalan kaki. Ya, kita akan belajar di rambu selanjutnya. Di sini juga ada rambu, ada zebra cross, kemudian ada orang melangkah. Kira-kira rambu apa ini ya? Ya, betul sekali, jalur penyeberangan. Jadi untuk menyeberang orang-orang pejalan kaki jika ingin menyeberang di jalan raya ya. Selanjutnya ada tulisan angka 60 km, kilometer. Jadi dalam rambu tersebut biasanya di jalan-jalan itu 40 km, 20 km. Maksudnya adalah batas minimum kecepatan. Jadi kalian kalau berkendara menggunakan mobil ataupun motor itu tidak boleh lebih dari 60. Biasanya di jalan-jalan raya biasanya tidak lebih dari 40. Oke. Rambu petunjuk. Rambu petunjuk berwarna hijau dan biru. Kira-kira di mana ya banyak ditemui? Biasanya ini di tengah-tengah kota untuk menunjukkan arah. Seperti ini ya, rambu yang pertama, Bekasi dan Bogor. Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang ada di persimpangan jalan. Jadi rambu-rambu ini biasanya untuk menunjukkan ke arah mana kita mau jalan. Terus seperti Kota, Pancoran, dan Kebun Lama. Rambu petunjuk itu juga jurusan menunjukkan arah daerah, rambu-rambu warna hijau.
Ada lagi Cibitung, yaitu rambu petunjuk jurusan yang menyatakan mau ke arah Cibitung. Ada lagi ke Purwakarta, 70 km. Berarti jalan untuk ke Purwakarta masih ada sekitar 70 km. Seperti itu. Ada lagi rambu Tanjung Priuk dan rambu TMII. Sama fungsinya untuk menunjukkan ke tempat itu. Oke. Sudah tahu ya bedanya antara rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jangan kemana-mana, habis ini kita akan praktek bikin rambu lalu lintas yang seru. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai hai hai, kembali di program kesayangan kita, program belajar dari rumah bersama guruku. Yuk kita bikin rambu bersama yuk. Alat dan bahannya yang pasti jangan lupa siapkan alat tulis, pensil, penghapus, terus spidol, klem, kemudian kardus bekas. Di rumah banyak ya kardus bekas. Setelah itu kalian buat lingkaran, terserah, boleh pakai jangka atau pakai itu cangkir di rumah atau pakai piring, terserah, boleh di rumah adanya apa. Kalau nggak ada jangka boleh pakai piring, boleh pakai gelas atau lingkarannya sebesar ini. Kemudian setelah itu kalian buat kertas, kalian siapkan kertas buffalo berwarna merah atau warna, terserah kalian mau pilih rambu apa, peringatan, petunjuk, perintah, atau rambu yang ada 4 itu. Kemudian kalian tempel dan hasilnya seperti ini. Kalau sudah ditempel, kemudian kalian ambil kertas HVS, kalian bikin lingkaran lebih kecil dari lingkaran yang warna merah ini. Nah, kemudian setelah itu kita tempel. Nah, setelah itu kita buat rambunya. Perintahnya untuk apa? Nah, ini Budia bikin tentang S, jadi rambu dilarang stop seperti ini ya. Jadi bikin huruf S, kemudian diasir dengan spidol. Kita akan tempel ya. Kita sedang menempel rambu dilarang berhenti. Kita sedang menempel rambu dilarang berhenti. Nah, seperti ini. Sebentar. Kita menempel petunjuk rambunya, rambu larangan. Kemudian kita ambil selembar kertas merah, kita potong kecil untuk menyoret rambunya. Jadi untuk perintah kalau rambu itu termasuk rambu larangan. Kemudian kita tempelkan di rambunya. Nah, seperti ini. Mudah sekali bukan? Pasti kalian bisa bikin di rumah karena ini terbuat dari bahan-bahan yang bisa memanfaatkan barang bekas. Jika kalian tidak punya buffalo, di rumah kalian juga bisa mewarnai pinggirannya seperti ini menggunakan krayon atau pensil warna yang ada di rumah. Kalau memang punyanya, Bu, saya nggak punya pensil warna atau krayon, saya punyanya cat air, ya sudah pakai cat air juga nggak apa-apa. Yang penting ada keterangan bahwa ini adalah rambu larangan. Seperti ini hasilnya. Oke, kita akan belajar lagi di. Nah, jadi kita harus hidup bisa dengan nyaman dengan cara apa? Dengan tertib berlalu lintas. Jangan lupa ya, kita harus patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan, maupun kita harus sering patuhi. Oke? Rangkuman pembelajaran hari ini. Yang pertama, rambu lalu lintas adalah fasilitas keselamatan lalu lintas yang digunakan untuk memberikan 1. Peringatan, 2. Larangan, 3. Perintah, 4. Petunjuk bagi pemakai jalan.
rambu lalu lintas itu ada 4, yaitu ada apa aja? Rambu peringatan. Rambu peringatan tadi warnanya apa? Warnanya kuning dan hitam, ciri-cirinya. Kemudian ada juga rambu larangan, seperti yang kita buat ini tadi untuk karya. Ini adalah rambu larangan. Warnanya dasar apa? Putih dan merah. Sedangkan warna perintahnya ini warnanya hitam. Jadi dan pasti dicoret karo rambu larangan. Dilarang untuk melakukan, dilarang stop, dilarang parkir, seperti itu. Selanjutnya ada rambu perintah. Rambu perintah yaitu rambu yang berwarna hijau. Warnanya hijau ya. Warnanya hijau. Kemudian ada rambu petunjuk, juga warnanya biru untuk menunjukkan. Oke, selanjutnya ada tugas anak-anak di rumah. Jangan lupa yang tadi Ibu praktekkan, siapkan kardus bekas yang sudah dilapisi karton atau buffalo seadanya di rumah. Kalau memang nggak punya buffalo atau karton, pakai kertas putih biasa. Silakan di warna seperti kalian mau bikin rambu apa. Di sini rambunya bebas, mau pilih rambu petunjuk, perintah, peringatan, larangan, boleh saja, terserah. Seperti ini kalian buat rambu. Jangan lupa buat lingkaran atau mungkin buat persegi sesuai rambu yang kalian inginkan, tugas kalian. Terus kalau memang kalian nggak punya kertas karton atau buffalo, kalian boleh pakai pensil warna untuk mewarnai rambu tersebut atau krayon. Nah, di sini Ibu tugasnya pakai yang Ibu contohkan seperti ini. Rambu dilarang stop, seperti ini. Oke. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan ke guru kalian masing-masing. Oke. Setelah ngerjakan rambu ini, jangan lupa kerjakan dengan rapi rambu tersebut, karena ini bisa kalian pajang di rumah kalau kalian sudah menghasilkan karya tentang rambu lalu lintas. Oke. Tidak terasa sudah 30 menit Ibu menemani kalian belajar tentang rambu lalu lintas. Tetap selalu jaga kesehatan di rumah, jaga iman dan imun kalian di rumah, dan patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan kemana-mana, selalu saksikan program kesayangan kita, program belajar dari rumah. Dan terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.